Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Gina Andriliana di materi pertidaksamaan eksponen. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai persamaan eksponen. Tentunya pada persamaan eksponen akan digunakan pada materi pertidaksamaan eksponen. Namun sebelum kita melihat bentuk dari pertidaksamaan eksponen, kita lihat terlebih dahulu bahwa pertidaksamaan eksponen adalah pertidaksamaan yang eksponennya mengandung peubah X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah X. Di sini kita akan melihat sifat-sifat yang akan digunakan dalam penyelesaian pertidaksamaan eksponen. Nah, sifat yang kelompok pertama disebut dengan sifat fungsi monoton naik dengan A lebih dari 1. Di sini ada dua bentuk. Nah, bentuk pertama, jika A pangkat fx lebih dari atau sama dengan A pangkat gx. Nah, perhatikan A-nya itu lebih dari 1. Nah, untuk pangkatnya di sini fx, gx, tandanya kita ambil lebih dari atau sama dengan. Jika A berpangkat fx lebih dari atau sama dengan A pangkat gx, jadi bilangan pokoknya sama, maka fx lebih dari atau sama dengan gx. Jadi tandanya yang tadi itu lebih dari atau sama dengan, maka hasilnya juga menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan ketika A-nya lebih dari 1. Nah, untuk bentuk kedua, jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, nah, dalam kata arti sama dengan bentuk yang tadi, hanya tandanya saja yang berubah, maka fx kurang dari atau sama dengan gx. Jadi, ketika tandanya kurang dari atau sama dengan gx, maka untuk fx kurang juga sama dengan gx. Nah, jadi tandanya di sini sama. Ketika A-nya lebih dari 1 dan A untuk bilangan pokoknya sama. Ini untuk bagian pertama. Nah, untuk sifat yang berikutnya itu disebut dengan sifat fungsi monoton turun, di mana A-nya kurang dari 1 lebih dari 0. Nah, ada juga 2 di sini bentuknya. Namun di sini perbedaannya apa? Tandanya. Ketika untuk bagian A pangkat fx lebih dari atau sama dengan A pangkat gx, ketika A-nya kurang dari 1 lebih dari 0, maka tanda yang digunakannya kebalikannya. Berarti kalau tadi lebih, dia digunakan di sini kurang dari sama dengan. Nah, sehingga untuk fx kurang dari atau sama dengan gx. Nah, begitu juga ketika untuk tandanya yang kurang dari atau sama dengan. Ketika A pangkat fx kurang dari atau sama dengan A pangkat gx, maka tandanya kebalikan untuk fx lebih dari atau sama dengan gx. Nah, jadi perbedaan untuk kelompok pertama dan kelompok kedua. Kalau kelompok pertama itu A lebih dari 1, maka digunakan tandanya tetap. Kalau untuk yang A-nya lebih dari 0 kurang dari 1, maka tandanya itu nanti kebalikan untuk pangkatnya. Nah, jadi sifat ini akan digunakan untuk contoh-contoh soal berikut. Mari kita lihat. Contohnya, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponen berikut. Nah, di sini nanti akan ada 3 contoh. Kita lihat contoh yang pertama. Itu diambil 2 pangkat X tambah 1 lebih dari 2 pangkat 4 kurang X. Nah, langkah pertama yang akan kita lihat itu adalah perhatikan A-nya atau bilangan pokoknya. Nah, kebetulan bilangan pokoknya di sini 2. Untuk bagian kiri 2, bagian kanan juga 2. Sudah sama. Nah, 2 ini kan lebih dari 1, berarti kita gunakan sifat monoton naik. Nah, sifat monoton naik di mana tandanya tadi tidak berubah untuk pangkatnya. Jadi penyelesaiannya X tambah 1 lebih dari, nah berarti tandanya tetap, lebih dari 4 kurang X. Nah, kalau sudah seperti ini langsung saja kita proses. Untuk bagian X kita pindahkan ke kiri, yang konstanta kita pindahkan ke kanan. Nah, di sini menjadi 2x lebih dari 4 kurang 1, 3. Di 2x lebih dari 3. Sehingga x lebih dari 3/2. Jadi penyelesaiannya adalah x lebih dari 3/2. Nah, gampang sekali bukan?
Ini adalah bagian yang pertama, contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang berikut. Kita perhatikan contoh kedua, di mana setengah pangkat X tambah 1 lebih dari 1/4 pangkat 2 X tambah 4. Pertama sekali yang akan kita lihat itu adalah bilangan pokoknya. Bilangan pokok kiri dan kanan itu harus sama. Nah, apakah sekarang sudah sama? Belum. Nah, perhatikan di sini untuk yang bagian kiri setengah, untuk bagian kanan itu 1/4. Jadi akan kita ambil adalah bilangan pokoknya setengah. 1/4 ini kita jadikan setengah pangkat 2. Nah, pangkat 2 ini kita kalikan dengan 2x tambah 4 menjadi 4x tambah 8. Nah, maka setengah pangkat X tambah 1 lebih dari setengah pangkat 4x tambah 8. Nah, setelah sama bilangan pokoknya, yang kita perhatikan adalah sifat fungsi monoton naik atau sifat fungsi monoton turun. Di mana sifat fungsi monoton naik tadi A-nya lebih dari 1, untuk yang monoton turun itu A-nya kurang dari 1 lebih dari 0. Setengah lebih dari 1 atau kurang dari 1 lebih dari 0. Nah, berarti setengah itu adalah kurang dari 1, kita gunakan sifat monoton turun. Nah, ketika sifat monoton turun, maka untuk tandanya yang lebih itu nanti pangkatnya kita gunakan kebalikan, jadi kurang. Nah, X tambah 1 lebih kurang dari 4X tambah 8, jadi tandanya kebalikan. Nah, kita selesaikan. Untuk yang mengandung perubahan X kita pindahkan ke kanan. Nah, jadi konstanta kita pindahkan ke kiri, jadi 1 kurang 8 min 7, 4x kurang x sama dengan 3x. Nah, perhatikan, ini kalau kita baca dari kiri, min 7 kurang dari 3x, berarti 3x lebih dari min 7, berarti 3x nya itu lebih. Ayo kita tukar posisi, 3x lebih dari min 7, jadi kalau kita baca dari kiri, kanan tadi itu 3x lebih dari min 7, jadi tandanya terbalik kalau kita berubah posisinya, jadi tidak merubah makna. Nah, sehingga X lebih dari min 7/3, jadi penyelesaiannya itu adalah X lebih dari min 7/3. Inilah penyelesaian untuk soal yang kedua. Sekarang kita lanjutkan untuk penyelesaian soal ketiga. Nah, di sini adalah bentuk persamaan, pertidaksamaan eksponen yang lainnya, dimana di sini digunakan 2 pangkat 2x tambah 3 kurang 17 kali 2 pangkat x tambah 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ayo kalau seperti ini kita umpamakan sebagai apa kemarin. Nah, jadi nanti kita akan memisalkan. Jadi kita ambil di sini 2 pangkat x yang kita misalkan. Nah, kalau begitu berarti bentuk 2 pangkat 2x tambah 3 ini kita uraikan. Kita uraikan menjadi 2 pangkat 2x kali 2 pangkat 3. Nah, yang ini kurang 17 kali 2 pangkat x tambah 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, 8 kali 2 pangkat 2x. Nah, 2 pangkat 3 itu 8. Kurang 17 kali 2 pangkat x tambah 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kita misalkan. Nah, jadi kita misalkan 2 pangkat X itu sama dengan P. Jadi kalau di sini 2X pangkat 2. Nah, masih ingat ya Anda semua? Jadi ini 2 pangkat X kuadrat. Jadi nanti menjadi 8P kuadrat kurang 17P tambah 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. 8P kurang 1, P kurang 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, jadi 8 kali min 2 itu min 16 kurang 1 berarti min 17. Min 1 kali min 2 itu 2. Nah, jadi pas faktorannya di sini 8P kurang 1 kali 8 kurang 2, P kurang 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita tidak menggunakan 8P kurang 1 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, jadi bukan seperti itu ya. Kita di sini menggunakan garis bilangan. Jadi kita jadikan dulu untuk 8P kurang 1 sama dengan 0, P sama dengan 1/8, itu kita gunakan titiknya nanti 1/8. Untuk yang P kurang 2 itu kita gunakan P-nya sama dengan 2. Nah, ini gambarnya. Jadi 1/8 itu lebih kecil daripada 2, jadi kita posisikan di sebelah kiri dari 2. Nah, 2 itu sebelah kanan dari 1/8. Nah, sekarang kita akan buat garis terlebih dahulu. Nah, garis ini akan kita isi nanti yang bagian pertama
bagian kedua dan bagian ketiga. Apakah daerahnya itu bagian pertama, kedua, atau ketiga, atau bahkan ke pertama dan ketiga? Nah, yuk kita lihat. Nah, sekarang kita akan gunakan, nah ini arsirannya. Kenapa arsirannya di sini? Ayo kita perhatikan kembali. Untuk di daerah yang diarsir ini ada daerah 0 atau titik 0. 0 ini akan kita uji ke bentuk pertidaksamaan 8P kuadrat kurang 17P tambah 2 kurang dari atau sama dengan 0. Kita uji 8 kali P kuadrat, ini P kuadratnya 0 berarti 0, min 17 kali 0, 0, tambah 2 berarti tinggal 2 saja, kurang dari atau sama dengan 0. 2 kurang atau sama dengan 0? Ya benar. Nah artinya kita misalkan tadi 0. Nah kita misalkan dari 0 karena tadi 2 kurang atau sama dengan 0 benar, berarti daerah yang kita arsir itu adalah daerah yang ada titik 0-nya. Nah, jadi di tengah-tengah. Nah, karena di sini pengujian untuk 0 itu benar. 2 kurang atau sama dengan 0 tadi. Nah, kalau benar jadi penulisannya itu adalah P kurang atau sama dengan 2 karena tadi tandanya kurang atau sama dengan 2. Untuk P-nya lagi lebih dari 1/8. Jadi pakai penggabungan seperti ini, P kurang dari atau sama dengan 2 lebih dari atau sama dengan 1/8. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena ini masih P. Nah, kita sudah menggunakan P ini untuk sebagai pemisalan, kita kembalikan. P itu tadi adalah 2 pangkat X kurang dari atau sama dengan 2 lebih dari atau sama dengan 8. Kita perhatikan dulu bagian sebelah kirinya. 2 pangkat X kurang dari atau sama dengan 2. Jadi pangkatnya di sini 1, bilangan pokoknya di sini 2. Nah, jadi sama-sama 2. Berarti nanti kita akan gunakan pangkat 1 untuk 2 ini. Nah, untuk yang bagian kiri ini 1/8 itu 2 pangkat min 3. Nah, jadinya seperti ini. Nah, nih. Ini sama-sama bilangan pokoknya. Kalau untuk bagian kiri itu X kurang dari atau sama dengan 1. Karena ini 2 ini lebih dari 1 untuk A-nya. Jadi tandanya tetap. Kita langsung saja gunakan X kurang dari atau sama dengan 1 lebih dari atau sama dengan min 3. Nah, kebetulan min 3 dan 1 ini memang lebih kiri, min 3, maka posisinya sudah pas. X kurang dari atau sama dengan 1 lebih dari atau sama dengan min 3. Jadi penyelesaiannya untuk X kurang dari atau sama dengan 1 lebih dari atau sama dengan min 3. Inilah jawaban dari untuk yang soal nomor 3. Mudah-mudahan Anda semua paham dengan apa yang disampaikan. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.